Pemirsa, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan bahwa stasiun karet akan ditutup. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki ekosistem perkereta-apian agar lebih optimal. Hal itu disampaikan Menteri Erick Thohir pada Rabu 1 Januari 2025. Awalnya Erick menjelaskan tentang kinerja kereta Bandara Jakarta yang kurang optimal dalam menyerap potensi penumpang. Padahal di sisi lain, berdasarkan data Injourney, ada 56 juta penumpang yang melakukan perjalanan menggunakan kereta tersebut. Erick menyebut perlunya perbaikan di ekosistem kereta api untuk melakukan optimalisasi. Salah satu yang dicontohkan adalah rencana penutupan stasiun karet karena terlalu dekat dengan stasiun KRL lainnya. Ini yang tadi bilang kan bagaimana membangun ekosistem seperti tadi, mungkin di karet ya ditutup gitu. Ya sama lah kayak kita mengenalkan kereta api langsung dari Jakarta Jogja, Jakarta Semarang, kan itu salah satunya ada strateginya. Nah di sini juga sama, bagaimana tadi kalau 20% dari airport 10 juta bisa menyerapkan, itu juga mengurangi beban traffic yang ada di airport dan tol yang ke airport yang selama ini suka macet. Wacana penutupan stasiun karet ini menimbulkan pro kontra, khususnya bagi pengguna KRL yang kerap naik dan turun di stasiun ini. Lantas bagaimana pantauan terkini di sana? Apakah pengguna KRL yang naik dan turun di stasiun ini cukup banyak? Kita tanyakan langsung kepada reporter Berita 1 Zulfakar dan juru kamera Adi Suherman yang sudah berada di sana. Selamat sore Zulfakar, di jam-jam pulang kantor saat ini. Apakah banyak penumpang yang naik dan juga turun di sana? Dan apa tanggapan mereka terkait dengan wacana penutupan stasiun karet? Ya, selamat sore Wilson dan pemirsa Berita 1. Memang kami di sini di stasiun karet, nampak suasananya para penumpang yang memang ini naik dan turun di stasiun karet didominasi oleh para pekerja yang ada di kantor-kantor di sekitar stasiun karet ini. Suasananya memang tampak ramai. Data yang kami dapat memang per 1 jam ada 2.000 penumpang yang menunggu kereta KRL yang rentan waktunya itu 10 menit per antar kereta KRL. Lalu dan stasiun KRL karet ini menjadi salah satu tempat turun dan naiknya para penumpang karena ini letaknya strategis. Di lokasi ada banyak kantor-kantor di sekitar stasiun karet. Lalu juga pemilihan mode transportasi KRL dipilih karena relatif harganya ini juga cukup murah, mulai dari Rp3.000 saja per 25 km dan akan menambah Rp1.000 per 10 km berikutnya. Dan terkait dengan wacana penutupan dari stasiun KRL sendiri, tadi kami sempat mewawancari beberapa masyarakat, juga mereka sudah mengetahui masalah informasi ini. Dan untuk mengetahui bagaimana dengan informasi lebih lanjut, apa tanggapan mereka, opini mereka, dan apa sih sebenarnya dampaknya terhadap penumpang sendiri yang memang menggunakan stasiun karet ini sebagai tempat naik dan turun ketika ingin bekerja. Kita akan menanyakan langsung dengan salah satu penumpang yang ada di sebelah kiri saya ini. Dengan halo Mas, dengan Mas siapa? Saya dengan Dirga. Mas Dirga, ini sehari-harinya menggunakan KRL di stasiun karet nggak sih Mas? Ya betul, saya menggunakan turun di stasiun karet, berangkat dari stasiun Bekasi Timur. Terkait dengan wacana penutupan stasiun karet sendiri, Mas Dirga sudah mengetahui dan apa sih tanggapannya Mas? Sudah, saya termasuk yang agak kaget ya tentang infonya karena akan melakukan penyesuaian terkait bagaimana saya harus commute ke kantor dari rumah seperti itu Mas. Dan kan rencananya kalau ini ditutup Mas, akan dipindahkan untuk ke stasiun terdekat yaitu Bening City ataupun Sudirman. Tanggapannya sendiri bagaimana Mas? Ya, pasti saya kalau misalkan benar-benar terjadi saya harus menyelesaikan ya, termasuk bagaimana saya harus menggunakan transportasi tambahan ketika saya kan tidak turun di karet langsung jalan ke kaki ke kantor, tapi harus melanjutkan dengan transportasi umum yang lain ataupun menggunakan ojol. Maka dengan itu akan terdampak seperti mungkin harus menyesuaikan biaya transportasinya dan juga alternatif yang lain begitu. Oke, berarti ada penyesuaian lagi begitu ya ketika stasiun karet ini ditutup. Dan apakah ini juga akan merubah mode transportasi masa hari-hari ketika menuju tempat kerja begitu? Kalau saya tetap akan menggunakan kereta, cuman ya mungkin untuk tambahannya ke kantor itu yang harus memikirkan ulang bagaimana ke depannya gitu Mas, kalau misalnya ditutup.
Oke Mas Dirga, terima kasih banyak atas pendapatnya. Itulah tadi salah satu penumpang, Mas Dirga menyatakan bahwa dia akan menyesuaikan kembali mode transportasi yang akan dia gunakan begitu ya, karena jaraknya ini juga terlalu signifikan terhadap tempat kantornya, dan tapi tetap menjadikan mode transportasi KRL ini sebagai pilihan untuk menuju tempat kantor. Kita akan menanyakan lagi dengan salah satu penumpang di sini, apakah pendapat dirinya terkait dengan penutupan stasiun karet. Halo Mas, dengan Mas siapa? Dengan Mas Malik. Mas Malik sehari-hari menggunakan stasiun turun dan naik di stasiun karet nggak sih Mas? Betul, saya setiap hari menggunakan stasiun karet dari hari Senin sampai Jumat. Pendapatnya sendiri nih, KRL karet ini bakal ditutup, tanggapannya bagaimana? Ya, secara pribadi saya tidak setuju dengan adanya penutupan di stasiun karet ini, karena saya sendiri berkantor di dekat stasiun karet, jadi saya bisa menghemat biaya transportasi. Kalaupun misalkan ditutup, saya harus bisa menyesuaikan budget terkait dana transportasi dari Sudirman atau BNI menuju ke kantor saya, seperti itu. Sarannya sendiri nih Mas, kepada pihak KRL khususnya, bagaimana sih jika memang benar, kan rencana ini Februari 2025 akan ditutup, sarannya sendiri bagaimana? Saran saya sih mending diperhatikan kembali kebijakan-kebijakannya, karena ini benar-benar merugikan saya sendiri ya, pribadi sebagai pengguna KRL, karena situasi jarak aja sih. Seperti itu. Terakhir Mas, harapannya terkait dengan mode transportasi KRL sendiri bagaimana? Ya, harapan saya terkait transportasi lebih dimaksimalkan untuk perbanyak transportasi publik dan sebagainya. Oke Mas Malik, terima kasih banyak atas kesempatannya, selamat beraktivitas kembali dan hati-hati di jalan. Itulah tadi pemirsa, dua pendapat dari penumpang di stasiun karet mengenai wacana penutupan stasiun karet. Tadi ada beragam banyak pendapat begitu, ada pro dan kontra, terutama mengenai akan menambahnya mode transportasi harian mereka, lalu juga tadi ada terkait dengan jarak antara stasiun karet dengan kantor mereka juga menjadi pertimbangan. Namun tadi ada salah satu penumpang menyatakan bahwa tidak akan merubah mode transportasinya, tetap akan menggunakan KRL untuk beraktivitas sehari-hari. Kita akan nantikan bagaimana wacana penutupan KRL ini yang kabarnya akan dilakukan pada Februari 2025 nanti. Wacana ini akan masih terus digodok, terutama dengan akan didiskusikan kembali dengan dinas ataupun dengan Kementerian Perhubungan. Kita akan lihat bagaimana perkembangan dari penutupan stasiun karet pada Februari 2005 nanti. Kembalikan Anda Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya Zulfakar dan juga juru kamera Ade Suherman melaporkan langsung dari stasiun Karet Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman.